guys, back with me again, Tia. Welcome to my YouTube channel, Diary of Tibe. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Share, mungkin komen atau subscribe kali ya. Kalau share ini baik lagi, gue mau narutin, tapi ini narutin lebih ke personal. Jadi mungkin tidak bisa di-share. Ya, terserah sih kamu di-share juga sih. Mungkin di-share terus tiba-tiba ada salah satu teman kalian yang mau minta readingan sama gue, ya mungkin bisa di komen gitu ya. Oke. Jadi gini, gue seperti biasa, gue sebutkan kronologinya dulu ya. Ini gue menarutin tentang siapa, tentang apa gitu kan. Oke. Jadi gini, gue agak kepo sama mantan gue, Lucky. Ini bukan pilot Lucky ya, tapi ini Lucky yang salah satu staff di perusahaan rokok. Gue nggak usah sebut nama lah. Jadi nggak usah sebut nama merek gitu ya. Jadi gue itu pernah pacaran sama cowok ini, sama si Lucky ini di 2018. Ini gue ceritain kronologisnya dulu ya. Baru deket tuh dari Mei 2018, jadian di Juni, cuman 1 bulan. Pertama kali ketemu kita, jadi gue kenal sama dia itu di online dating. Pertama kali ketemu langsung klik, terus langsung jadian. Minggu kedua dia masih hubungin gue, tapi nggak bisa ketemu karena memang rumah dia jauh di Salemba, sementara rumah gue Ciganjur, dan kantor dia tuh di Cengkareng, di warehouse dari produk rokok ini gitu loh. Jadi dari rumah dia ke kantornya aja udah jauh, dari kantornya ke rumah gue juga jauh, dari rumah dia ke rumah gue pun jauh. Jadi gue sih ngertiin dia banget ya, karena dia gue kerja dari Senin sampai Sabtu pagi setengah 9 sampai jam 9 gitu, sampai dia suka pulang tuh malam sampai jam 7 atau jam setengah 8 gitu kan. Gue ngertiin banget dia itu kondisinya gimana, jadi kondisi kerjaannya ya. Jadi gue tidak mau maksa, gue nggak mau maksa dia untuk nemuin gue tiap seminggu sekali atau gimana, enggak. Cuman at least gue minta komunikasi jalan terus. Nah itu dia. Di minggu kedua nggak masalah. Nah di minggu ketiga keempat dia tuh tiba-tiba ngeghosting gue, alias diemin gue tanpa sebab gitu. Karena gue bingung, ini orang kenapa gitu, kok nyuekin gue tanpa sebab, ngeghosting gue tanpa sebab. Ini maksudnya apa, ada masalah apa gitu kan. Tapi gue udah feeling nih, kayaknya sih there is another woman gitu lah. Dan akhirnya gue coba nanya sama dia di WA, kamu kenapa sih kok jauhin gue gitu aja, kamu ada cewek lain atau gimana sih? Kalau emang ada cewek lain ya kita putus baik-baik lah, gue bilang. Karena kan kita ininya juga baik-baik, ya memulai hubungan ini baik-baik, otomatis kalau memang mau putus ya baik-baik juga, gue bilang gitu kan. Ternyata di minggu keempat dia hubungin gue dan dia bilang dia mau nemuin gue di weekend, di Sabtu. Akhirnya tuh gue udah feeling sih, kayaknya nih feeling gue nggak enak nih. Dan akhirnya oke, dia datang dan benar sesuai dugaan gue. Dia minta putus sama gue karena dia bilang dia balik sama mantannya dia yang beda agama. Terus gue bilang, kan mantan kamu beda agama, nggak mungkin juga hubungan kalian bisa. Tapi dia kekeh, dia bilang aku tetap mau nyoba, dia bilang. Aku berharap sih dia bisa pindah ke Islam, dia bilang begitu. Terus gue bilang oke, fine, tapi kalau sampai kamu nyesel telah mutusin aku, jangan pernah komplain ya kalau misalnya kamu nyesel telah ngambil keputusan yang salah, gue bilang. Dan jangan pernah minta balikan sama gue, karena gue paling nggak bisa balikan sama mantan, apalagi sama mantan yang memang putusnya tuh nggak baik-baik gitu loh, karena mungkin ada pihak ketiga dari pihak si cowok ini gitu kan. Kalau putusnya baik-baik mungkin masih bisa gue accept untuk balikan, tapi kalau putusnya nggak baik-baik karena ada pihak ketiga dari nih cowok, ya buat apa balikan gitu kan, nggak mau lah gue nya gitu. Nah oke, akhirnya
dia mutusin gue lah. Tapi in the end kayaknya dia telah salah ngambil keputusan, karena hubungan dia sama mantannya itu pas mereka balikan ya gak harmonis. Mereka sering berantem dan itu terlihat dari beberapa postingan statusnya Lucky, status WhatsApp Lucky yang galau. Maksud gue ini laki kan jarang ya posting sesuatu hal yang galau gitu kan. Kalau sampai dia posting sesuatu hal yang galau tuh pasti bukan urusan kerjaan, pasti urusan perempuan gitu kan, urusan hati balik lagi. Dan kalau sampai dia posting sesuatu hal yang galau, berarti dia sudah memang benar-benar udah nggak bisa tahan lagi sama permasalahan yang dia hadapin itu. Akhirnya dia posting lah suatu kegalauannya itu gitu. Karena kalau dia masih bisa tahan, dia biasanya tidak akan posting yang galau-galau gitu kan. Dari itu gue udah tahu tuh, dari postingan dia tuh, dari postingan galaunya dia, gue udah tahu, oh ini orang bermasalah nih sama ceweknya. Cuman gue sengaja nggak counter dia, gue diemin aja gitu kan. Oke. Terus in other way, gue juga coba untuk setelah putus sama dia, gue cari cowok kan. Tapi lucunya gue itu dari 2018 sampai, jadi gini, dari 2018 sampai Februari Agustus 2018 sampai Februari 2020, gue tuh punya cowok nggak pernah awet. Hanya punya cowok nih, setiap kali gue punya cowok nih ya, baru kenalan sama cowok gitu, baru sebulan 2 bulan deket putus. Dan putusnya juga nggak baik-baik gitu loh, karena gue sendiri nggak tahu alasan mereka mutusin gue kenapa. Gue di ghosting mulu gitu loh sama beberapa cowok ini, dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebelum gue pacaran sama Lucky, sebelum gue kenal sama Mas Lucky, itu nggak pernah terjadi. Pertama-tama gue nggak curiga dong, ini ada apa? Biar gue biasa aja gitu, B aja. Tapi lama-lama gue curiga, kok kayaknya ada yang aneh. Gue karena sebelum gue sebelum gue kenal sama Mas Lucky dan sebelum gue pacaran sama dia dan akhirnya putus, sebelum itu gue pacaran normal-normal aja gitu loh. Gue pacaran sama orang ya paling cepat 4 bulan, standarnya 7 bulan, paling maksimal 1 tahun, bahkan sampai ada yang 7 tahun gitu kan. Dan long distance lagi, yang 7 tahun tuh long distance loh. Fine aja gitu loh. Tapi semenjak gue putus sama Mas Lucky dan gue pacaran sama cowok lain, kok cuma sebentar doang, kayak ini there is something wrong deh. Nah, usut punya usut, gue tanya doang ke teman-teman gue yang punya six sense, bener gak gue dia apain nih sama Mas Lucky? Kita menurut teman-teman gue yang punya six sense itu, mereka bilang iya. Ada yang bilang gue kayak dikerjain gitulah, dicampi-campi supaya hubungan gue sama cowok-cowok ini nggak berhasil gitu, putus tengah jalan. Terus juga ada yang bilang gue itu ditanam jin, jadi Mas Lucky itu kayak ngasih jin ke gue untuk ngikutin gue supaya jin itu membuat hubungan gue sama nih cowok nggak berhasil gitu loh. Nah, ternyata ada satu teman gue bilang, Tia, kalau lo memang pengen break the spell of your ex-boyfriend Lucky, lo terus nyeberangin lautan. Nah, kondisinya waktu itu pas gue putus sama Mas Lucky itu 2018, gue tuh nganggur. Dan gue baru dapat kerja tuh di September 2019. Kok lama banget ya gue dapat kerja? Iya, padahal gue udah apply sana sini, udah interview sana sini, tapi belum dapat juga. Iya. Kenapa lama? Karena waktu itu kondisi politik lagi bermasalah pasca Pilpres 0102. Jadi akhirnya investor asing, terutama investor Cina ya, pada takut untuk invest dananya di sini gitu kan. Karena takut kalau sampai 01 yang menang, terus 02 nggak terima, akhirnya terjadilah kasus 98 gitu loh, kayak kasus 98 waktu itu. Pihak 02 mungkin ngamuk atau apalah karena nggak terima kekalahan gitu kan. Makanya pasca Pilpres itu ini banget gitu loh, demo di mana-mana gitu kan. Ya sempat ricuh juga kok di Bawaslu. Nah, karena berhubung investor asing pada cabut dari Indonesia saat itu,
otomatis kan penghasilan incoming perusahaan kan pada turun. Nah, otomatis karena incoming perusahaan pada turun, terjadilah PHK di mana-mana, PHK massal. Kenapa gue bisa bilang PHK massal? Karena waktu 2018 tuh saat gue mencairkan BPJS ketenaga kerjaan gue, itu gue lihat yang nyairin itu banyak sekali. Sebelumnya gue juga pernah nyairin BPJS ketenaga kerjaan gue di tahun 2014 kalau nggak salah, atau 2015. Tapi saat gue nyairin BPJS gue yang pertama kali itu, ya banyak sih yang nyairin juga, tapi nggak sebanyak orang-orang di 2018 kemarin. Itu antriannya tuh banyak banget gitu loh. Berarti asumsi gue, oh berarti banyak yang nyairin, berarti banyak yang nganggur dong. Nah kalau banyak yang nganggur, berarti benar jadi PHK massal karena pasca politik lagi panas, jadi investor asing pada cabut gitu loh. Nah saat itu 2018 itu ya, itu sih asumsi gue sih kayak begitu. Nah karena gue juga waktu saat gue lagi nyairin BPJS itu kan gue suka ya kenalan lah sama orang-orang yang juga mau nyairin BPJS itu, kenalan, dan ternyata benar mereka itu rata-rata korban PHK gitu kan. Jadi mereka senasib lah sama gue. Ternyata dugaan gue benar, banyak terjadi PHK massal di 2018 pasca Pilpres karena kondisi politik yang memanas sehingga investor asing terutama Chinese pada kabur gitu loh. Pada narik investasi mereka di perusahaan-perusahaan Indonesia gitu, dan akhirnya ya itu juga bilang tadi kan, perusahaan income-nya turun karena mungkin investasi dari investornya ditarik atau gimana. Terus akhirnya ya udah, karena juga situasi politik juga lagi panas. Ya politik gini loh, kalau politik panas memanas otomatis kan mempengaruhi ekonomi dong, mempengaruhi dolar dan segala macam dong. Itu akan sangat berimbas karena itu satu cycle gitu loh. Nah intinya tuh kayak gitu. Karena gue waktu itu nganggur, kan temen gue nyuruh gue nyebrangin lautan. Nah gimana cara gue nyebrangin lautan? Orang gue nganggur, mana punya duit gue buat naik pesawat untuk nyebrangin lautan ya kan. Akhirnya udah tunggu tuh sampai gue dapat kerjaan tuh di 2019. Kebetulan di 2019 gue dapat kerjaan, gajinya tuh lebih gede daripada sebelum-sebelumnya. Dan akhirnya gue tadinya memang niatnya tetap kerja di situ, tapi di September 2019 gue masuk. Di November 2019 ternyata perusahaan gue pilot, bangkrut. Memang sih tidak bangkrut total, cuman bangkrut untuk cabang Indonesia aja. Tapi kalau untuk cabang luar negeri kayak Singapura, New York, Bangkok, Beijing, Hong Kong, Abu Dhabi, Dubai, lagi ya, London, sama Paris, itu masih ada gitu, masih jalan. Cuman untuk cabang Indonesia kurang make profit lah gitu, karena terlalu mahal harganya, rate-nya terlalu mahal dibanding kompetitor. Jadi gue bekerja di perusahaan service office yang menyewakan ruangan-ruangan kantor gitu ke perusahaan-perusahaan yang lebih kecil nyewainnya. Nah itu kan memang lagi banyak banget ya kantor kayak model begitu tuh sekarang ini. Service office tuh banyak banget, dan service office yang tempat gue kerja itu rate-nya sangat mahal, walaupun service-nya 5 star tapi rate-nya sangat mahal. Jadi nggak nutup gitu loh, nggak nutup untuk perusahaan-perusahaan kecil. Mereka jadi nggak mampu nge-hire tempat di tempat gue gitu. Jadi mereka hire-nya tuh di service office yang lain yang lebih murah, di kompetitor kami yang lebih murah. Dan makanya akhirnya yang pihak Indonesia itu tutup cabang Indonesia. Nah kebetulan karena memang itu perusahaannya pilot, gue dapet pesangon. Memang nggak banyak pesangonnya, ya lumayan lah, tapi 3 bulan kerja gitu kan, gaji 3 bulan plus gaji terakhir gue, jadi 4 bulan kerja. So saat itu gue decide untuk, gue ingat kan kata teman gue harus nyebrangin lautan. Oke, gue fix, gue langsung cari tiket. Tadi gue mau ke Bali karena di Bali ada teman gue Aci, dia tinggal di sana. Tapi harga tiket Bali itu mahal sekali. Sekali jalan tuh one way aja 1, gue hitung-hitung bisa kalau 2 kali jalan PP gitu 2, terus gue bandingin tiket Singapura cuman pokoknya jatuhnya tuh PP 1,1. Ya karena lebih murah tiket Singapura, ya gue ke Singapura lah. Kebetulan gue memang paspor gue kan memang lagi abis diperbarui itu di 2018, jadi ya why not gitu gue ke Singapura
gitu kan. Balik lagi gue Singapura, dan itu udah 4 kalinya gue ke Singapura. Waktu itu gue langsung beli tiket tuh di Desember, karena gini, gue kan kantor gue itu tutup permanen di November akhir. Sementara kalau gue di Desember langsung ke Singapura, langsung nyebrangin lautan, langsung beli tiket, mahal sekali karena Desember itu kan peak season. Desember Januari itu peak season, mahal. Jadi gue coba cari tiket murah, akhirnya pilihan gue jatuh di Februari, karena Februari itu tiketnya nggak terlalu mahal dan hotel juga nggak terlalu mahal dan nggak penuh. Akhirnya udah, gue cobalah itu, gue beli tiket dan hotel di Februari, tapi gue bayarnya dari Desember. Nah, waktu itu belum ada covid. Nah, akhirnya covid itu waktu itu memang udah ada sih di Wuhan, tapi Desember itu covid itu masih ada di Wuhan, belum nyebar kemana-mana, belum nyebar globally. Dan covid itu kan juga sempat ditutupin ya sama pemerintah Wuhan. Berita tentang covid itu sempat ditutupin sama pemerintah Wuhan, tapi karena akhirnya menyebar kemana-mana secara global, akhirnya udah nggak bisa ditutupin lagi, dibuka lah, di blow up lah sama pemerintah Cina gitu kan, soal si covid ini. Nah, pas gue niat mau ke Singapura, kan gue udah bayar tiket dan hotel kan, itu di Februari ternyata di Singapura sudah covid, covid sudah masuk, dan levelnya itu sudah orange Singapura. Memang sih cuma 300 orang yang kena waktu itu, tapi mengingat Singapura adalah negara kecil, penduduknya nggak banyak, 300 orang tuh menurut mereka ya itu cukup krusial gitu loh. Jadi levelnya itu satu level lagi, kalau sampai ke merah, kalau banyak banget yang kena, otomatis Singapura lockdown gitu kan. Waktu itu di Indonesia belum ada covid, belum masuk, belum ada beritanya gitu kan. Nah, karena gue terlanjur bayar tiket hotel dan PP pesawat, akhirnya ya udah gue nekat ke Singapura di Februari, walaupun di sana sudah covid sudah masuk gitu ya. Terpaksa gue di sana tuh bawa masker banyak gitu, bawa hand sanitizer. Waktu itu hand sanitizer kebetulan pas gue beli tuh ya belum mahal, untungnya masker juga belum mahal. Nah, seminggu setelah gue beli itu masker dan hand sanitizer, langsung tuh melonjak harganya dan langsung hilang dari peredaran. Sempat hilang kan hand sanitizer sama masker, karena diborong sama pihak yang tidak bertanggung jawab gitu, ditimbun sama pihak yang tidak bertanggung jawab dan dijual dengan harga yang lebih mahal gitu kan. Akhirnya udah, gue selain berbekal hand sanitizer dan masker, gue ngedoping saffron, karena saffron itu bagus buat imun. Salah satunya gue ngedoping saffron tuh 1 bulan sebelum gue berangkat ke Singapura, karena bagi gue trip ini nggak bisa dibatalin. Bukan masalah, satu, karena masalah duit juga sih ya. Istilahnya gini kan, gue udah kerja gitu kan, dan gue pakai duit pesangon gue 2 juta, kalau hilang begitu aja, angus gitu aja ya rugi lah gitu kan. Kalau cuma 1 jutaan atau kurang dari 1 juta angus, gue masih bisa merem. Ini 2 juta men, angus ya lumayan juga gitu kan. Akhirnya udah, gue nekat lah pergi ke Singapura sama teman gue Adele. Nah, kenapa gue nekat? Yaitu padahal di sana ada covid. Satu yaitu karena gue udah terlanjur bayar, ya rugi lah 2 juta melayang. Yang kedua, gue memang harus melakukan perjalanan itu karena harus menyeberang lautan to break the spell from my ex Lucky gitu loh. Dan benar, setelah gue balik dari Singapura itu gue totally kayak gak ada rasa apa-apa sama Lucky. Udah energi tuh kayak keputus sama si Lucky tuh. Karena sebelum gue berangkat ke Singapura, gue tuh masih energi gue tuh masih ngeling sama si Lucky. Nggak tahu kenapa gue kayak susah banget lupain dia, susah banget move on dari dia. Tapi setelah gue balik ke Singapura kan, gue nyebrangin lautan kan ke Singapura kan, itu energi gue udah pas balik tuh udah normal, udah nggak keingatan Lucky lagi, udah benar-benar totally move on dari Lucky. Nah, gue tuh penasaran gitu sama teman gue, teman gue yang punya sukses ini, teman kantor lama gue itu, dia bilang soal Lucky kan, gue memang kata teman-teman yang punya sukses, gue emang ada jin yang ngikutin gue, jinnya hitam, whatever gitu, kata sih hitam gede tinggi gitu kan. Gue sendiri nggak bisa lihat sih, tapi gue bisa ngerasa. Cuman karena gue emang nggak mau lihat, gue punya sukses tapi sukses gue belum sepenuhnya terbuka, karena emang dari gue nya nggak mau ngeliat astral, takut, bukannya apa-apa, takut, males gue
dan astral bentuknya nggak ada yang beres, bentuknya serem gitu kan. Makanya gue emang sengaja nggak membuka sukses gue, biarkan itu terbuka dengan alami dengan sendirinya. Nah, akhirnya udah gue penasaran dong sama temen gue. Ini baru tadi dia ngebahas soal Lucky, mantan gue kasihkan fotonya Lucky, kepo aja sih gitu kan. Ternyata benar, temen gue bilang ada orang yang nanam jin sama lo kak, dan orang itu sama sengaja ngerusak hubungan lo dengan cowok-cowok lu gitu. Wah, siapa nih? Berarti kan feeling gue langsung keikatan, oh, pasti si Lucky nih, karena sebelumnya pacar gue yang dulu, mantan gue yang dulu gak ada yang jahat sama gue. Karena gini, sebelum gue pacaran sama Lucky kan gue sempet pacaran sama Intel Mabes Ade. Itu sama si Intel ini hubungan gue normal 7 bulan. Sebelum sama si Intel gue pacaran sama Irwan, TNI juga, Baret Ijo. Nah, si Irwan ini juga cinta sama gue, walaupun dia cinta sama gue tapi ada masalah di hubungan kita. Ternyata dia sudah punya istri. Gue baru tahu belakangan, dan akhirnya sudah aku putusin kan si Irwan ini. Padahal gue udah niatan nikah tuh sama Irwan. Nah, gue yakin Irwan memang agak susah si move on dari gue karena dia cinta banget sama gue, dan dia minta balikan sama gue, cuman nggak gue terima gitu kan. Akhirnya udah, selain karena masalah dia sudah punya istri, Irwan memang bikin kesalahan fatal ke gue yang membuat gue akhirnya gak bisa terima dia balik gitu kan. Padahal dia udah minta mohon balikan, tapi gue tolak gitu. Nah, dari situ walaupun dia cinta sama gue, tapi gue yakin yang nanam jin di dalam badan gue, yang bikin gue jauh dari cowok-cowok yang dekat sama gue itu, yang rusak hubungan gue sama cowok-cowok yang lagi dekat sama gue yakin itu bukan Irwan pelakunya. Karena setelah sama Irwan putus, gue sempet jadian kan sama Intel Mabes Ade ini 7 bulan, dan gue juga menjalani hubungan dengan salah satu baret merah, TNI baret merah di kantor. Dia memang salah satu security di kantor gue waktu itu. Oke. Jadi gue ngejalin 2 hubungan gitu ya, sama si baret merah dan si Intel ini gitu. Nah, normal-normal aja gitu. Nah, itu berubah 180 derajat setelah gue kenal Lucky dan gue putus sama Lucky gitu kan. Ternyata gue tanya teman gue yang punya six sense itu, yang sempat bilang gue harus nyebrangin lautan segala macam, dia bilang ya Lucky tuh ngejampi lo. Kenapa dia jampi gue tanya balikan. Karena dia nggak terima lu jadian sama cowok lain. Loh, kan dia mutusin gue, bukan gue yang mutusin dia. Kenapa dia mutusin dia nggak terima gue jadian sama laki-laki lain? Karena dia sadar dia telah salah ambil keputusan. Dia mau balik sama lu, dia nggak bisa, karena dia tahu lo pasti bakal nolak kalau misalnya dia minta balikan sama lo, karena dia tahu lo nolak dan lo akhirnya jadi sama cowok lain. Dia nggak terima, dia cemburuan. Makanya akhirnya dia jampi lo dan nanam jin di tubuh lo. Akhirnya fine. Akhirnya kan makanya di Februari itu 2020 ini gue nekat ke Singapura untuk nyebrangin lautan untuk break the spell dari si Lucky, karena gue nggak mau gitu kan maksudnya ketika percintaan gue berantakan gara-gara ulah satu orang gitu kan, yang menurut gue konyol banget gitu kan. Ya udah, makanya tadi nih barusan nih gue ngomong sama teman gue lagi. Ini kantor teman gue yang kantor lama lagi ya, bukan kantor yang kemarin ya, kantor yang lama banget. Kantor dimana karir pertama gue pas gue kerja gitu loh. Ini gue memulai karir gue tuh dari kantor ini gitu loh, sampai akhirnya gue bisa seperti sekarang tuh dari kantor ini awalnya. Nah, gue kenalan sama cewek dan dia udah gue anggap sister, namanya Monik. Dia udah gue anggap sister. Terus tadi gue baru WA sama Monik, benar iseng aja gue kasih fotonya Lucky. Gue minta Monik bacain. Kalau Monik memang bisa lihat, selain bisa baca tarot, Monik emang bisa lihat karena Monik itu punya six sense-nya itu terbuka saat si Monik mengalami mati suri. Waktu itu Monik pernah kecelakaan, gue nggak tahu umur berapa dia kecelakaan, kayaknya pas dia remaja atau gimana, dan keluarganya dia meninggal di kecelakaan itu. Entah salah satu orang tuanya, entah kakaknya atau adiknya, pokoknya ada yang meninggal. Monik 1 koma dan sempat meninggal tapi hidup lagi. Nah, pas dia hidup lagi itulah six sense-nya otomatis kebuka. Jadi
dia bisa lihat gitu loh. Jadi gue banyak berkonsultasi salah satunya dengan Monik, dengan Ibe, dengan Juju. Itu teman-teman gue yang punya six sense tuh rata-rata tuh. Nah, pas gue lagi ngebahas sama Monik soal Lucky, ya itu baru Monik tuh cerita semua ke gue. Iya dia begini, ternyata bener apa yang dilihat sama teman kantor lama gue nih, teman kantor gue yang kemarin nih, yang nyuruh gue nyebrangin lautan untuk break the spell dari si Lucky. Ternyata bener omongan dia sesuai dengan omongan Monik. Lucky memang gak baik dan dia memang jampi-jampi gue, dan supaya hubungan gue sama cowok-cowok ini hancur gitu. Nah akhirnya makanya karena gue baru di warning lagi sama Monik, maksudnya ngebahas si Monik tuh ngebahas lagi soal Lucky yang sebenarnya gue juga udah gak peduli sih sama si Lucky. Gue penasaran, gue narutin lah dia gitu loh guys. Sorry ya backgroundnya panjang banget karena emang kronologisnya panjang dan gue orangnya emang detail kan menceritakan kronologis. Soalnya kalau gue ceritakan secara garis besar takutnya nanti bingung, kok gini. Jadi gue emang nyeritain itu full sekaligus sama benang merahnya, biar kalau full gue ceritanya benang merahnya kan ketangkep gitu loh. Jadi yang nonton video ini juga ngerti apa yang gue maksud gitu loh guys. Oke guys, let's check it out the readingannya. Guys, kita mulai ya readingannya ya. Oke, bentar. Gua bersihin. Rapin dulu kartunya. Oke. Lucky. Talking about my ex Lucky. Ini kartu gue pakai Tarot Rider. Gue nggak pakai Angel Romance karena ini lebih ke general sih, bukan ke percintaan gue sama Lucky karena gue udah selesai sama dia. Gue pakai Tarot Rider seperti biasa, readingan 5 spread, 3 spread, dan 1 spread bottom of the deck, energi overallnya. Oke, kita masuk ke 5 spread dulu ya. Lucky, talking about Lucky. Ini ada kartu Nine of Cups. Nine of Cups ini ada orang yang merasa content, fulfilled, bahagia secara perasaan, secara hati, secara keuangan. Ini lebih ke ekspektasinya Lucky. Sesuai dengan dugaan teman gue bilang tadi. Teman gue kan bilang tadi, ya Lucky tuh pengen banget dia jadi orang kaya, pengen banget dia bahagia, bla 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 bla. Ternyata teman gue ngomong kayak gitu, gue shuffle, kartu ini muncul sesuai dengan omongan teman gue. Jadi sebelum gue main tarot, gue udah ngobrol sama teman gue dan kartu ini muncul. Kartu ini adalah konfirmasi dari omongan teman gue. Sesuai. Memang ini ekspektasinya Lucky, dia ingin feel content, feel fulfill gitu loh. Dia pengen hidup itu fulfilled banget, bahagia, penuh uang, kaya. Padahal sebenarnya nope, he's not rich. Rumah dia kecil, sorry to say, di Salemba. As we all know, daerah Salemba, Keramat itu kan daerah-daerah istilahnya lama ya. Bukan lama sih, pokoknya di sana tuh banyak kan rumah-rumah kuno, rumah-rumah lama. Dan gue jarang nemuin rumah gede-gede, bagus-bagus, megah-megah di Salemba seperti semegah rumah-rumah di Pondok Indah. Itu gue tidak jarang sangat. Ada sih mungkin 1-2, tapi jarang gue temuin rumah-rumah kayak gitu di Salemba. Rumah-rumah seperti yang di Pondok Indah yang gede-gede, mewah-mewah itu gue jarang nemuin di Salemba. Banyak katanya di Salemba ya rumahnya walaupun segede-gedenya juga standar gitu, nggak semegah, nggak segede, nggak seluas dan nggak semewah rumah di Pondok Indah. Dan juga banyak kan Salemba itu kan Salemba, Keramat, dan lagi Juara Baru itu banyak kan tuh gang-gang kecil kan, ya nggak gang sempit sih, ada yang bisa masuk mobil, ada yang bisa masuk motor, tapi basically kecil rumahnya, nggak mewah lah. Tapi Lucky ingin menjadi orang kaya, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, it's okay. Setiap orang punya mimpi masing-masing, punya cita-cita masing-masing kan. Dan mimpi menjadi orang kaya itu memang
cita-cita kebanyakan orang, bukan hanya Lucky doang. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita menjadi kaya? Nah, itu. Kalau kita menjadi kaya dengan kerja keras, it's okay. Sah-sah baik, sah-sah aja. Tapi saat kita ingin kaya, tapi dengan cara yang salah, either berdukun, alias mendukun atau black magic, semacam pesugihan, atau kita morotin orang, morotin lawan jenis kita, nah itu kan, atau melakukan korupsi, atau apalah gitu, pokoknya melakukan tindakan yang inappropriate gitu, makanya yang tidak seharusnya. Nah itu kan tidak diperbenarkan kan, kayak gitu. Nah itu satu FYI, Lucky itu sun-nya dia Capricorn, moon-nya dia Leo. Capricorn sangat ambisius sekali ingin jadi orang kaya. Kalau memang dia tidak kaya, dia ambisius dengan yang namanya harta, dia ingin sukses. Capricorn itu tipikal orang yang gila kerja, ingin sukses, ingin punya duit banyak, ingin punya kekuasaan lebih. Leo sama juga, 11-12 sama Capricorn. Leo itu bossy, suka barang-barang mewah, suka berharap ingin menjadi orang kaya. Kalau memang dia tidak kaya, sangat terobsesi lah untuk menjadi orang kaya dan sukses. Nah, sebenarnya sih itu baik lagi, cita-cita kebanyakan orang kayak begitu. Tapi baik lagi kan, seberapa besar kita ambisi kita untuk mencapai itu. Kalau ambisi kita besar untuk mencapai itu dan kita melakukan hal itu dengan cara yang positif, it's okay. Dengan cara kerja keras kita misalnya, it's okay. Tapi kerja keras pun juga kerjanya ya harusnya baik-baik ya, jangan ngikut sana sini gitu kan, nggak, kasihan orang juga kalau ngikut sana sini kalau cara kerjanya kayak begitu. Nah itu yang lebih parah, orang kalau namanya sudah punya ambisi untuk menjadi kaya, itu biasanya kadang-kadang mereka sudah suka nggak bisa kontrol dengan ambisinya itu, dan akhirnya karena mereka nggak kontrol, ya akhirnya mereka kebanyakan pengen kaya secara instan dan akhirnya melakukan berbagai hal yang tidak seharusnya dilakukan. Contohnya seperti gue bilang tadi, melakukan pesugihan, melakukan perjanjian dengan setan, ya melakukan lewat pesugihan gitu kan, pastinya akan minta tumbal itu kalau kayak gitu caranya. Nah itu dia, Lucky itu sangat ingin menjadi orang kaya, sangat berambisi untuk jadi orang kaya dan bahagia. Gimana kayaknya caranya yang salah? Oke, kita lihat lagi ya, apakah memang benar dia pakai pesugihan atau semacamnya, dia ingin jadi kaya, apakah benar dia memakai cara yang salah? Oke. Ini ada kartu 9 dan 9 of Cups, 9 of Pentacles. Kartu 9 of Pentacles ini jelas ada perempuan sedang di taman, sedang main burung piaraannya, dan di belakang perempuan ini ada pohon duit, dan si perempuan ini juga pakai baju bagus. Perempuan ini jelas secara emosional, secara emosi dia stabil, dan secara keuangan dia pun stabil, bahkan mungkin berlebih ya. Perempuan ini adalah gue, karena nggak mungkin mantannya kan. Gue kan nanya gimana hubungan gue, Lucky itu gimana sih gitu kan, apakah dia memang bener setoksik itu sama gue, apakah memang dia itu nanam jin di tubuh gue supaya gue pacaran, setiap kali gue pacaran tuh selalu berantakan gitu hubungan gue sama cowok-cowok itu. Nah di sini nih kita memulai jalan ceritanya dulu ya, dari tarot ini kita buka satu-satu, kita mulai dari jalan cerita awalnya dulu. Kan Lucky kan pengen kaya, pengen bahagia ya kan, terus dia melihat gue adalah seorang yang memang tajir, gue punya aset gitu ya kan. Oke, tahuan ya niatnya udah nggak benar. Dia ngeliat gue karena bukan dilihat dari segi sifat gue, tapi dilihat dari segi harta gue yang gue punya. Nah, di sini ada 3 kartu, jadi pas gue shuffle jumping 3, ketika gue ambil ada kartu the Two of Swords, ada kartu the High Priestess, ada kartu the Moon. Ketiga kartu ini
melambangkan kebimbangan, melambangkan in between, good or bad. The High Priestess, dia seorang perempuan duduk di kedua pilar. Pilar ini ada yang berwarna hitam dan berwarna putih. Si perempuan ini diminta untuk bersikap arif dan balance. Jadi jangan memihak. Kalau dia lebih memihak kepada pihak kita, maka dia akan menjadi orang jahat. Apabila dia memihak pada pilar yang putih, dia akan menjadi orang baik. Tapi perempuan ini berada di tengah-tengah, berarti dia berusaha untuk nge-balancing between good and bad. Gitu. Ini dua pilihan kan. Ini juga Two of Swords adalah cewek yang matanya ketutup sedang pegang pedang, 2 pedang. Sebenarnya cewek ini bisa membuka tutupan matanya itu, tapi entah kenapa dia tidak mau membuka tutupan matanya. Ini juga melambangkan Two of Swords, ini melambangkan seorang perempuan atau seseorang yang di sini tidak harus gender ya, tapi intinya seseorang gitu ya, bisa cewek bisa cowok, seseorang yang memang feel in between atau berada di dua keputusan, bimbang lah istilahnya. Ini sama kartu bimbang, berada di dua keputusan. Ini juga sama, cewek ini ada di tengah dua pilar, dua keputusan, iya dan baik, iya atau enggak, baik atau jahat. Dan ini ada kartu The Moon. The Moon juga sama, represent, ini ada dua kayak bangunan atau apalah gitu. Ini ada gambar anjing, 2 anjing, dan di bawah nih gambar apa nih, udang pak piting, ya kan. The Moon ini selain artinya berada di dua pilihan, juga sifatnya ini samar, bias ya, karena berada di dua pilihan itu, makanya niatnya bias atau niatnya nggak firm gitu loh, nggak firm bahwa ini orang baik atau ini orang jahat gitu loh. Jadi 50-50 ya. Di sini sih lebih kayak, karena di sini kebanyakan cewek kan, High Priestess cewek, Two of Swords juga cewek ya, kemungkinan ini adalah gue mulai meragukan Lucky dalam saat gue menjalani hubungan dengan Lucky. Kenapa gue mulai meragukan Lucky? Karena gue ngerasa kayaknya ada something wrong sama si Lucky nih. Entah apa, masih belum ke-reveal awalnya, masih belum ketahuan kenapanya. Sedangkan tuh Knight of Pentacles ini, Pentacles represent Earth sign itu zodiac under Earth sign itu adalah Capricorn, Virgo, dan Taurus. Dan Lucky sunnya dia adalah Capricorn. Ya, seorang knight, prajurit, bawa uang, koin. Ya, gimana dia mau kaya? Dia slow. Pencapaiannya itu, achievementnya itu dalam cari uang slow. Karena kenapa gue bilang slow? Ini kudanya lagi diem, nggak bergerak. Ya mungkin kudanya jalan, tapi jalannya pelan-pelan. Slow. Orangnya slow. Ambisius tapi dalam taking action tuh slow. Nggak seambisius seperti kemauan dia. Kemungkinan dia berambisi menjadi kaya, tapi karena berhubung dia orangnya slow, taking actionnya tuh slow, ya akhirnya dia pakai cara yang instan. Dia cara kayaknya supaya dia dapat kekayaan, yaitu dia ini ngincer cewek ini yang punya duit ini, alias niatnya udah nggak baik, mau materi nih cewek. Dan di awal gue memang udah mulai agak ragu sih, pas gue ngeliat si Lucky ini berubah sikap, gue mulai agak ragu. Dan waktu itu memang pernah di pertemuan kedua, pas si Lucky mau mutusin gue itu, dia sempat bilang dia naruh uang di laci kerjanya dia 200.000, itu nggak uang penjualan rokok sales gitu ya, terus hilang. Gue bilang, kenapa taruh di laci, emang lacinya nggak dikunci? Dia bilang biasa-biasa nggak dikunci juga nggak pernah hilang. Gue bilang, ya jangan begitu, kalau kamu nyimpen duit
di laci meja kerja, berapapun duit yang kamu simpen, apalagi itu bukan duit kamu, itu duit perusahaan, kamu kunci dong, gue bilang gitu. Nggak bisa pakai biasa-biasanya juga nggak bakal hilang, terus sekarang hilang nggak bisa pakai alasan itu, gue bilang. Lagi pula saat itu gue lagi nggak kerja kan, jadi gue bilang sorry, aku lagi nggak kerja, jadi aku nggak bisa bantu kamu. Kalau aku bisa bantu kamu, kalaupun aku punya uang juga, ya aku lebih memprioritaskan untuk keperluanku lah daripada ngasih ke kamu. Terus dia bilang, oh enggak, aku nggak niat minta kok, ngomongnya begitu. Tapi yang gue tangkap sih memang dia ngodein gue kalau dia tuh butuh duit gitu, dan dia berharap gue bisa ngasih dia 200.000. Tapi gue bukan tipikal cewek yang gampang diporotin, sorry to say, sorry, I'm not that kind of stupid gitu kan. Ya kenapa dia ngomongin soal duit itu depan gue? Karena he see me, dia melihatku sebagai Queen of Pentacles, seseorang yang memang secara sikap settle dan memang punya uang, punya aset. Gue mungkin kerja lagi nggak kerja, uang mungkin nggak ada, tapi gue punya aset gitu loh. Nggak bisa, aset gue itu bisa buat menjamin masa tua gue lah istilahnya. Ya, gue nggak perlu bilang ya aset gue apa, tapi ya lumayan. Karena aset gue itu bentuknya properti, dan itu ada 2, nggak cuma 1, jadi ya lumayan gitu loh. Ya kenapa sih Lucky ngincer gue ya ini? Nah dia ngeliat gue as a Queen Pentacles, orang yang punya duit, dan as a Nine of Pentacles kan juga cewek ini kan punya duit, pakai baju bagus, kelihatan banget ya orang kaya. Queen of Pentacles jelas queen, ratu kan punya kekuasaan, pasti kaya dong. Mana ada ratu miskin. Queen of Pentacles lagi ratu koin, ya itu pasti dia kaya gitu loh. Nah Lucky ngeliatku sebagai orang yang ini, sebagai orang yang perempuan kaya yang bisa diporotin. Tadinya dia berpikir begitu, dia bisa morotin gue, tapi dia salah sekali gitu. Nah ini ada kartu Five of Wands dan Five of Pentacles. Five of Wands ini konflik, Five Pentacles ini someone left behind in the cold. Nah karena ada Five of Pentacles ini terjadi konflik karena di sini gambarnya 5 orang sedang pegang tongkat, dan mereka ini saling hantam satu sama lain, saling berantem gitu loh. Dan karena ada konflik ini akhirnya ada pihak yang dicampakkan atau tercampakkan, sehingga pihak ini udah rugi secara duit juga secara hati, hancur-hancuran. Coba lihat nih orang, 2 orang lagi jalan di tengah salju. Yang satu yang cewek ini baju compang-camping dan kakinya nyeker. Pasti dong jalan tengah salju dengan kaki nyeker kan dingin ya, Bo. Dan cewek ini kelihatan banget kedinginan. Si cowok jalan di tengah salju, kakinya pincang-pincang karena kakinya luka. Dia pakai crutches atau penopang tongkat penopang badan lah. Jelas ini represent orang yang memang karena ada konflik ini ya, ada kartu Five of Wands ini, karena ada konflik ini orang ini ngerasa tercampakkan, atau ini adalah akibat dari konflik ini terjadi. Siapa yang ngerasa tercampakkan? Gue. Lucky kan mutusin gue. Ini konflik adalah, kalau kita bicara masalah Lucky, kasus gue sama Lucky, ini konflik adalah saat Lucky mutusin gue, dia lebih milih balik sama mantannya. Karena ada konflik ini akhirnya gue patah hati. I feel like life in the cold. Oke. Atau bisa juga ini adalah Lucky karena jahat sama gue, dia toxic sama gue, dia kena masalah, dan akhirnya dialah yang feel left in the cold gitu. Kenapa gue bisa bilang ini kemungkinan Lucky? Karena ada kartu justice, ada kartu judgment. Judgment ini adalah kartu hari pembalasan atau hari penentuan. Justice adalah hukum, karma, pembayaran karma. Karena Lucky sudah memperlakukan gue tidak baik, zolim istilahnya,
maka dia akan dapat karmanya. Itu sudah terjadi secara otomatis, bukan gue yang balas tanpa gue harus capek-capek ngebalas dia sudah ada karmanya sendiri. Dan memang akhirnya berita soal si Lucky dapat karma ini, beritanya mampirlah ke telinga gue, karena kartu Eight of Wands ini adalah kartu berita baik yang muncul ke kuping gue. Berita baiknya di sini ya Lucky hancur gitu, Lucky jatuh ya karena dia dapat karma. Bagi gue itu baik. Kenapa gue bilang baik? Padahal sebenarnya berita itu berita nggak bagus sih, tapi kenapa bisa menjadi berita seperti itu, bisa menjadi baik di gue? Karena kan Lucky istilahnya udah ngancurin gue nih, udah ngancurin gue, ya akhirnya dia sendiri dapat karmanya gitu. Ada pembayaran karma, makanya akhirnya dia terlibat masalah dan tercompang-camping. Dan memang ternyata benar dugaannya, Lucky memang toxic karena ada kata The Magician dan The Devil. The Devil jelas ya, setan gambarnya, The Devil artinya setan dong, gambarnya pun setan. Dan The Devil ini memang represent Capricorn, zodiak Capricorn. Lucky kan bintangnya Capricorn, sunnya dia kan Capricorn, zodiak utamanya dia Capricorn. Dan ada The Magician. The Magician jelas magic, ilmu hitam, guna-guna, pesugihan, susuk atau apalah itu, pokoknya berbau sama itu, ilmu hitam aja. Jelas, ini jelas banget, ini artinya Lucky itu memang orang yang toksik gitu kan. Dia toksik buat gue lah intinya, tapi karena dia toksik, ada pembayaran karma di sini dan ada judgment. Makanya si Lucky akhirnya dapat karmanya, dan akhirnya karma dari yang harus si Lucky terima, yang harus si Lucky bayar ya ini, dia kena masalah dan he feel left in the cold. Nih kartu oke. Tebaran 5 udah, tebaran 3 udah. Ini tebaran 3 ini kenapa 2 kartu sama gue shuffle, saat gue shuffle dua-duanya muncul. Ini juga sama, kenapa gue ambil 2 kartu saat gue shuffle juga dua-duanya jumping. Ini 3 gue ambil karena saat gue shuffle 3-3-nya jumping, jadi gue ambil semua. Oke, sekarang kartu konfirmasi 1 tebaran. Ada kartu Seven of Pentacles. Nih, ini adalah Lucky. Dia berusaha kerok, dia akhirnya karena memang ada masalah sama gue, dia pelariannya ke kerjaan. Tapi apa? Karena dia memang jahat sama gue, justice is paying off, karma is paying off. Akhirnya dia kena masalah dan he feel left in the cold, sekaligus dia juga kehilangan uang. Jadi kerja keras dia di sini akan menjadi sia-sia. Oke, ini kartu terakhir ada kartu King of Wands. Bottom of the deck ya, energy overallnya ada kartu King of Wands. Wands di sini represent fire sign. Zodiak yang under fire sign itu Aries, Leo, dan Sagittarius. Moonnya Lucky adalah Leo. Orang yang fiery. Dia memang orang yang fiery, gue akuin aja. Karena dia orang yang fiery, orang yang ambisius, sesuai kan sama ini, sama kartu Nine of Cups, King of Wands, sama ini kartu sejalan ini. Sejalan. Sifatnya ambisius gitu. Kartu ini 2 nih artinya itu ambisius. Jadi ya ketahuan Lucky itu sangat gila harta, dan dia ingin sekali jadi kaya, tapi dengan cara yang instan. Dia mencoba untuk morotin gue, tapi kita tidak berhasil ya, Bo. Anyway, Baswe, kan tadi gue bilang ada Queen of Pentacles dan ada Nine of Wands and Nine of Pentacles, 2 cewek. Bisa juga nih 2 cewek ini adalah 2 cewek yang berbeda. Salah satunya gue dan satu lagi ceweknya dia itu yang beda agama itu. Kami dua-duanya punya aset. Si cewek itu setahu gue kerjanya PNS. Bukan apa ya, tahu sendiri kalau PNS kan gajinya gede kan, punya duit dong banyak gitu. Oke lah guys. Oke guys, tadi itu adalah readingan gue. Oke ya, sudah terjawab ya dari readingan gue itu. Sesuai dengan pertanyaan gue, apakah Lucky adalah orang yang toksik? Apakah Lucky memang berurusan sama yang namanya black magic? Ternyata setelah gue buka tarotnya, omongan yang Monik sih omongin ke gue sesuai dengan tarot yang gue baca. Karena pas gue shuffle ternyata Magician, kata Magician dan kata The Devil muncul, which is Magician adalah ya magic lah, Devil adalah setan, ya kan? Berarti artinya memang benar
sudah terkonfirmasi, sudah diklarifikasi oleh kartu. Omongan wanita sudah diklarifikasi oleh kartu dan sesuai. Yes, he related with black magic and he is toxic. Termasuk kan kalau related with black magic kan toxic ya. The devil juga artinya itu kartu yang toxic gitu. Selain represent zodiak Aquarius, selain represent zodiak Capricorn, the devil itu adalah sifatnya itu toxic ya. The devil gitu, setan. Mana iya sifatnya baik, pasti toxic lah, ya kan? Oke deh guys, jadi sesuai ya. Pertanyaan gue sudah terjawab oleh kartu dan sesuai dengan dugaan dan sesuai dengan omongan Monik, teman gue punya sixth sense. Lucky memang toxic dan memang dia using black magic just to get what he want. Entah dia melakukan pesugihan atau apa, tapi he using black magic. Tapi kalau kata teman gue sih, si Monik itu begitu pakai susuk di mata sama di bibir. Nah, terus ada terusannya lagi nih. Selain pakai susuk, selain pakai pesugihan juga mungkin ya itu sifatnya Lucky nggak baik. Dia melihat gue dan ceweknya yang PNS ini, yang beda agama ini, dari segi uang. Jadi ya kayaknya udah nggak baik, dia pengen morotin salah satu dari kita, atau memang pengen morotin kita berdua, sama seperti si Babang Tampan kayak si Bayu. Ya niatnya begitu, pakai susuk, pakai black magic, pakai ilmu pelet, dan ya gitu, morotin perempuan. Karena ingin kaya secara instan. Kerja mas, kerja. Hari gini yang instan-instan tuh nggak ada. Dan kalaupun lo dapet yang instan, itu yang namanya instan, nggak pernah long last. Duit panas. Jadi harus kerja pakai kucuran keringet lo gitu loh. Ya itu kalau lo kerja ya lo akan dapat kekayaan, akan dapat duit yang banyak dan lebih long last gitu loh. Karena bukan duit panas, dicarinya dengan cara yang halal, dengan cara kerja, dengan jerih payah kita. Beda kalau kita melakukan pesugihan, itu kan duit. Jadi kalau pesugihan kan nggak benar, berarti duitnya duit panas ya sama aja, sama dengan cepat habis, kan begitu guys. Oke guys, oke. Kayaknya that's it for now untuk video gue kali ini. Thank you for watching my video. See you in the next video or see you in the next tarot reading day.